Siang terik menekan atap seng rumah kecil Ibu Ratna di kampung Lawas Kalimas. Udara kering musim kemarau seperti menahan napas, membuat tirai tipis menempel pada kusen. Di luar, bendera merah putih bergoyang. Warga sedang menyiapkan perayaan Hari Kemerdekaan. Namun di dalam, keheningan tua, berdiam bersama bau kayu, minyak tanah, dan kenangan. Pintu berderit. Budi muncul dengan kemeja kusut basah keringat, kedua tangan memeluk sebuah panci besar berkilat kusam. Ia menapak tergesa di lantai papan, menaruh panci di atas meja kayu yang sudah berumur. Lalu mengusap pelipis sambil memamerkan senyum yang terlalu lebar untuk wajah yang letih. Ibu Ratna menegakkan punggung dari bangku bambu, menyapukan pandang pada wajah menantunya yang dulu sering berjanji akan berubah, mengurangi nongkrong di warung, berhenti main kartu di pelabuhan, pulang lebih awal demi Nur Aini. Namun janji itu selalu patah di ujung malam. Ia menelan ludah, merapikan kerudung yang memudar warnanya. Capek bat? Tanya-tanya lembut. Seperti seorang ibu yang tetap menyisakan ruang maaf, meski berkali-kali tertusuk kecewa. Budi mengibaskan tangan seolah semuanya mudah. Biasa bu, panasnya akhir-akhir ini edan. Tapi hari ini, saya bawa istimewa. Ia menepuk-nepuk tubuh panci, dan dari celah tutupnya, mengepul uap pekat, menembus udara, menyusup ke dinding, lalu jatuh ke lantai sebagai aroma yang tidak segera mau pergi. Ada nada gurih, tetapi disusul sengatan anyir yang licin di hidung. Bukan ayam, bukan kambing, juga bukan sapi. Seperti ada sesuatu yang pura-pura akrab, namun tak pernah dikenali Ibu Ratna sepanjang hidupnya. Radio tua di sudut ruangan mendesis perlahan, memutar siaran berita yang diselingi bunyi gamelan. Bonang bersahut-sahutan lembut, kendang menabuh latar. Lalu suara penyiar serak menembus, tentang harga beras, perbaikan jalan di sekitar pelabuhan Tanjung Perak, dan anjuran hemat air selama kemarau. Sesekali laju angin membawa suara anak-anak kampung berlatih lomba tarik tambang di gang, tawa mereka pecah-pecah, menempel di pagar, dan balik lagi ke halaman. Di atas meja, uap panci seperti berdiri tegak, menuntut perhatian. Daging langka bu, ucap Budi sambil menyodorkan sendok sayur yang warnanya menghitam di tepi. Saya masak semalaman, dapat bagian paling bagus. Langka apa? Ibu Ratna mencondongkan tubuh. Tak kuasa menahan rasa, ingin tahu yang bercampur was-was. Tangannya meraba ujung meja, mencari tumpuan. Dari sela tutup panci, cairan berlemak memantulkan cahaya siang yang menyusup lewat celah dinding. Budi mengangkat tutup sekilas. Cukup untuk memamerkan potongan daging berurat merah kecoklatan. Lalu, buru-buru menutupnya lagi. Seperti pedagang yang tahu kapan berhenti agar pembeli tetap meras penasaran. Pokoknya nanti ibu suka, katanya. Jarang-jarang saya dapat. Ini rezeki. Di luar, suara ketua RT memanggil para pemuda mengikat umbul-umbul. Bau cat dari bambu yang baru dicat merah putih menyelinap lewat ventilasi. Di radio, gamelan berhenti, digantikan jeda senyap yang tipis. Ibu Ratna menarik kursi pelan, duduk menghadap panci. Ada detak lain selain detak jam dinding, detak kecil dalam dadanya setiap kali ia mengingat sore-sore, lalu saat Nur Aini pulang dengan mata bengkak, mengatakan, cuma capek. Tetapi menaruh piring terlalu hati-hati seperti takut memecahkan sesuatu yang lebih rapuh dari keramik. Budi mengaduk panci pelan, sendok sayur beradu dengan logam, mengeluarkan bunyi yang menegak di udara. Nanti ibu cicip ya, ucapnya, biar kuat. Ia duduk berseberangan, menegakkan punggung, mencoba tampak santai. Tetapi napasnya pendek-pendek. Ujung jarinya mengetuk meja, tak sabar pada sesuatu yang hanya ia ketahui. Ibu Ratna mengangguk. Ia bangun menuju rak dapur.
mengambil 2 mangkuk email yang tepinya retak halus, lalu kembali, duduk, dan setelah mengucap bismillah nyaris tanpa suara, menerima suapan kecil yang Budi sendokkan. Potongan daging menyentuh lidahnya. Sekejap ia menenahan. Bukan rasa pedas rempah atau gurih kaldu yang menyapa lebih dulu, melainkan pahit getir yang membulat di pangkal lidah, lalu menyisakan jejak amis yang tak lazim. Ia menahan napas, meneguk air teh yang sudah dingin. Ada dorongan mual yang berusaha naik, namun ia menahannya karena sopan, karena malu pada umur, karena waktu telah mengajarinya bahwa menolak pemberian seseorang, apalagi menantu, bisa menyalakan api kecil di dapur rumah tangga. Bagaimana? Budi tersenyum, membusungkan dada. Bumbunya kuat, jawab Ibu Ratna, memilih kata seaman mungkin. Mungkin kalau ditambah jahe, sudah Bu, tenang. Budi memotong. Lidah harus dibiasakan. Angin menyingkap tirai, membawa masuk suara roda gerobak bakso yang lewat. Bel kicirnya berdenting, lalu menjauh. Radio mengeruh lagi. Penyiar kembali, suaranya lebih rendah. Laporan singkat dari polisi wilayah tentang seorang siswi SMA bernama Maya Putri yang hilang sejak malam tadi. Dimohon warga sekitar Kalimas yang melihat kejadian atau mendengar keributan untuk melapor. Kalimat itu menetes pelan di telinga Ibu Ratna, menimbulkan riak yang mengalir ke seluruh tubuh. Ia pernah melihat Maya lewat di depan rumah. Seragam putih abu-abu rapi, rambut dikepang, wajah yang selalu menunduk sopan ketika berpapasan, "Permisi, Bu." Ia menoleh pada Budi. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan. Lebih seperti menguji hawa ruangan ketimbang meminta jawaban. Budi mengangkat bahu, menatap panci, bukan mata mertuanya. "Dari teman, dapat bagian bagus. Di gudang dekat Ring Road. Masak di sana biar cepat empuk," katanya. Ia merebut pandang pada jam dinding seolah ada janji tak terlihat. "Sekarang saya bawa untuk ibu." Jawaban itu jatuh datar. Ibu Ratna mengingat malam kemarin yang sebentar diguyur hujan. Jalan gang memantulkan lampu, anak-anak masih bermain layangan di bawah atap tetangga, dan ia sendirian di kursi mengira suara seperti keributan kecil datang dari arah sungai. Ingatan berjalan sendiri, menyusuri bentuk-bentuk gelap di balik pagar, mengendus sisa-sisa bau tanah basah yang oleh waktu diubah jadi beku dan tenang. Ia mengalihkan pandang ke lantai dekat ambang pintu. Sepatu Budi yang lepas seolah sedang beristirahat di sana, tapi bukan lumpur biasa yang mengotori solnya. Ada noda kecoklatan mengering menggumpal di sela alur karet, seperti tanah Kalimas yang dibawa pulang tanpa pamit. Ibu Ratna ingin meyakinkan diri. Kampung ini serba dekat dengan sungai. Lumpur adalah akrab, namun sesuatu yang samar, sehalus asap dari panci itu mengusik. Di pelataran, suara tetangga memanggil nama anaknya. Seekor kucing melompat ke kusen, mengendus udara, lalu pergi. Budi berdiri, menuangkan kuah ke mangkuknya sendiri, meniupnya sambil menahan panas. "Makan bareng." Dia berkata, jadi malam beberapa wajarnya. Biar tidak dingin. Ibu Ratna mengangguk lagi, lebih karena kebiasaan ketimbang keinginan. Ia menyesap teh hangat baru yang ia tuang. Setengah cangkir, disiapkan seperti ia biasa menyiapkan bagi almarhum suaminya dulu. Gamelan berpendar lagi dari radio, seperti iringan yang menenangkan. Tetapi di sela paluan, penyiar mengulang imbauan tentang seorang siswi yang hilang, Maya Putri. Terakhir, terlihat di dekat tepian Kalimas. "Mohon bantuan warga," katanya, "jika mendengar sesuatu. Kasihan anak orang," gumam Ibu Ratna, nyaris kepada dirinya sendiri. Budi berhenti mengunyah sekejap, lalu tertawa pendek. "Berita sekarang suka lebay, Bu. Nanti juga pulang," katanya. "Terlalu cepat
seperti menutup pintu sebelum angin masuk. Di dinding, kalender bertanggal merah. Pada angka 17 memantul cahaya. Jarum jam merangkak, menoreh siang jadi sore. Ibu Ratna berdiri, menata piring yang tak disentuhnya, mencari alasan untuk berjalan ke dapur. Mengambil jahe, gula batu, apapun, demi memberi waktu pada pikiran yang memanas. Ketika ia kembali, Budi sudah menyalakan rokok, asapnya memanjat langit-langit, bercampur dengan uap panci. Kombinasi itu membuat dada Ibu Ratna sesak. Ia membuka jendela, membiarkan angin yang membawa suara latihan drum band dari sekolah menengah masuk. Sementara ia memandangi halaman yang retak-retak. Budi memperhatikan dengan ekor mata. "Tenang saja, Bu," katanya seolah menenangkan seorang anak kecil. "Saya ini menantu baik hari ini." Baik adalah kata yang indah pada lidah, pikir Ibu Ratna. Tetapi hanya waktu yang bisa memastikannya. Jari-jarinya mengusap tepi mangkuk email, merasa pada lehernya denyut yang tak wajar. Kenangan akan malam-malam ketika Nur Aini pulang terlambat menyentuh pikirannya lagi. Yang ditanyakan bukan lagi jam berapa, melainkan apa yang tak pernah mereka bahas. Di gang, suara becak lewat pelan. Tukang becak menyapa Assalamualaikum pada seorang bapak yang sedang mengecat bambu. "Waalaikumsalam," sahutnya. Salam-salam itu menyelubungi rumah kecil ini dari luar, tetapi di dalam, salam yang lain menunggu dijawab. Salam dari rasa curiga yang mengetuk, sabar sekaligus gelisah. Budi berdiri lagi, berjalan ke pintu belakang, membasuh tangan di dekat sumur. Kaosnya basah di punggung. Ibu Ratna mengikuti dari jauh, hanya untuk mengamati, bukan untuk bertanya. Ia melihat arus tipis air yang jatuh dari jemari Budi menimpa tanah yang sudah lama retak. "Sabun ada?" tanya Budi. "Di rak bambu," jawab Ibu Ratna. Ketika langkah Budi menjauh, ia mendekati panci, mengangkat tutupnya seujung jari. Hanya sekejap, seperti seseorang yang memandang masa depan dari celah tirai. Uap panas menerpa wajah. Ia menunggu hingga tirai uap menipis. Di permukaan kuah, rempah, serai, salam, lengkuas mengapung rapi seperti upacara kecil. Tetapi di bawahnya, serat daging yang terlalu tebal dan potongannya yang tak simetris membuat matanya bergetar. Ia menutup kembali. Tangannya gemetar bukan karena panas, melainkan karena sesuatu yang tak punya nama. Budi kembali ke ruang depan, menyeka wajah. Ia memandang meja, memandang panci, lalu menatap Ibu Ratna dengan cara yang sulit ditafsirkan. Senyum yang tadi lebar kini lebih tipis, lebih kaku. "Ibu percaya saya, kan?" tanyanya. Datar, tetapi ada sungai lain mengalir di bawah suaranya. Sungai yang keruh, menyimpan sampah, dan sesekali memunculkan benda asing ke permukaan. Di radio, penyiar menyebut ulang alamat pos polisi terdekat bagi warga yang ingin melapor. Gamelan masuk lagi, kali ini lebih lambat, seakan menunggu akhir kalimat yang tertunda. Ibu Ratna merapikan kerudungnya sekali lagi, menghela napas yang rasanya tak cukup panjang. Matanya turun ke lantai, lalu berhenti di sepatu Budi yang basah bekas cuci tadi. Namun garis lumpur di sela sol masih tampak. Ia tahu lumpur itu bisa datang dari mana saja, tetapi Kalimas hanyalah beberapa tikungan dari sini, dan semalam hujan turun cukup untuk mengangkat rahasia dari tanah. Jantungnya memukul-mukul rusuk seperti hendak keluar. Ia menegak teh, namun manisnya tak menenangkan. Bibirnya kering. Ketika ia kembali menghadap, ia melihat Budi sudah duduk, mengamati wajahnya seperti menunggu jawaban atas pertanyaan yang belum ditanyakan. Ia menarik napas panjang dan pandangannya seperti diseret oleh kekuatan yang tak terlihat, jatuh lagi pada sepatu Budi. Lumpur itu seolah mengirim kabar dari tepi Kalimas, bahwa
malam tidak selalu menutup, kadang membawa sesuatu dari bawah untuk naik ke atas. Bahwa uap yang mengepul di ruangan ini bukan sekadar aroma. Ini daging apa, Budi? Suara Ibu Ratna bergetar. Tetapi Budi hanya tersenyum tipis. Dinding dapur kecil itu menyimpan sejuk yang rapuh, kalah oleh panas siang yang merayap lewat celah-celah papan. Ibu Ratna duduk tegak di bangku bambu, memandangi mangkuk email di hadapannya. Sisa kuah berkilap tipis, menyebarkan aroma yang membuat pikirannya berbelit. Ia mengecap lidahnya, seolah masih ada jejak getir yang menolak pergi. Di rak, panci-panci tua berderet tenang, saksi dari tahun-tahun yang ia lewati dengan hidangan sederhana. Nasi uduk yang pulen, tempe goreng yang renyah, ikan asin yang asin secukupnya. Ia teringat almarhum suaminya yang selalu meminta teh hangat selepas zuhur. Betapa damai masa itu, batinnya berdesis. Sebelum segala sesuatu di rumah ini tampak asing oleh uap yang mengganggu. Azan zuhur dari musala kampung memecah siang. Suaranya menurun naik seperti napas yang panjang, menenangkan, namun tak sanggup menutup keresahan yang menampuk di dada. Ibu Ratna merapikan kerudung, menatap sekeliling. Budi duduk di ruang depan, menyalakan rokok sambil memeriksa ponsel dengan pandangan kosong, seakan tak pernah ada yang ganjil. Ketika ia menyadari mata mertuanya mengawasi, ia mengangkat wajah dan tersenyum terlalu datar. "Ibu mau saya ambilkan air?" tanyanya, nada ringan yang justru menambah beban. "Tidak usah," jawab Ibu Ratna, memilih kata-kata pendek agar tak perlu berlama-lama di situ. Ia berdiri, meraih tas kain yang biasa dipakainya, pergi ke warung. "Ibu ke rumah Bu Yati dulu. Gula pasir habis," katanya. Soal itu alasan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Budi hanya mengangguk, menepuk abu rokok ke piring kecil. Gerakannya biasa saja, namun di mata Ibu Ratna, setiap ketukan terdengar berlebih, seperti seseorang menutupi suara lain yang tak ingin ketahuan. Gang sempit di belakang rumah menyambutnya dengan bayang-bayang antena televisi dan tali bendera yang sudah setengah terpasang. Terik memantul dari dinding, namun di sela panas, hembus angin dari arah Kalimas membawa bau lumpur yang lamban. Ibu Ratna melangkah pelan, menyapa beberapa tetangga yang duduk di teras. "Assalamualaikum," ujarnya. "Waalaikumsalam," Bu Ratna. "Ke warung?" tanya seorang ibu yang tengah menjemur kerupuk. "Ke rumah Bu Yati saja, mau minta gula sedikit," jawabnya. Senyum yang ia pasang adalah senyum yang bertahun-tahun ia pelajari. Cukup untuk sopan, tidak cukup untuk percakapan. Rumah Bu Yati berada di tikungan, pagar kayu dicat hijau, samar-samar tercium wangi daun pandan dari dapurnya. "Masuk, Bu," sapa Bu Yati saat Ibu Ratna muncul di ambang. "Panas sekali ya hari ini." "Biasa musim kemarau," jawab Ibu Ratna, menaruh tasnya di kursi. "Kalau ada gula pasir setengah gelas, mau pinjam." "Wah, ada. Sekalian bawa sedikit teh." "Panas begini, teh hangat tetap enak." Bu Yati menuangkan gula ke gelas, menambahkan segenggam teh dari toples plastik. "Bagaimana kabar Nur Aini?" tanyanya sambil tersenyum. "Alhamdulillah," kata Ibu Ratna. Lidahnya menahan kisah lain yang tak perlu keluar. Ia menggenggam gelas gula, dan untuk beberapa detik hampir saja mengatakan sesuatu tentang uap yang mengganjal di pangkal tenggorokannya, tentang rasa getir yang menolak larut. Namun ia menahan diri, seperti menahan batuk di dalam musala. "Saya duluan ya, Bu," katanya. "Terima kasih." Ia keluar bukan ke arah rumah, melainkan memotong gang menuju bengkel kecil di ujung jalan, tempat Pak Joko biasa memperbaiki motor. Bengkel itu setengah terbuka, atap sengnya memantulkan sinar. Bau oli dan logam mencampuri udara, memberi kesejukan yang lain, kesibukan yang menenangkan.
Pak Joko terduduk di bangku rendah. Tangannya hitam oleh oli, sedang membongkar karburator motor tua. Assalamualaikum, sapa Ibu Ratna. Suaranya ragu seperti mengetuk pintu yang mungkin salah alamat. Waalaikumsalam. Lo, Bu Ratna, mari duduk. Pak Joko meletakkan kunci pas, menggeser bangku untuk tamunya. Panasnya bikin kepala pening. Mau saya ambilkan air? Tidak usah. Saya cuma mau pinjam telinga, ujarnya. Ia duduk perlahan, menaruh gelas gula di samping, lalu menatap kosong beberapa detik sebelum akhirnya membuka suara. Barusan Budi datang, bawa panci besar. Katanya daging langka. Pak Joko mengangguk, tak memotong. Wajahnya menyisakan ruang agar orang lain bisa meletakkan beban. Baunya aneh, gurih, tapi ada anyir yang saya tidak kenal. Lanjut Ibu Ratna. Saya mencicip sedikit, rasanya getir. Lidah saya, seperti menolak. Radio juga bilang ada anak sekolah hilang, Maya Putri. Saya ingat anak itu sering menyapa. Pak Joko mengerutkan dahi. Di luar, sebuah becak melintas pelan. Budi dapat daging dari mana? Tanyanya hati-hati. Katanya dari teman. Masak di gudang dekat ring road. Sepatunya tadi kena lumpur. Saya tahu ini kampung dekat sungai. Lumpur ada di mana-mana. Tapi entah mengapa hati saya tidak tenang. Pak Joko memandang lantai semen bengkel seolah ada jawaban tertulis di sana. Ia cukup lama diam, memberi ruang agar Ibu Ratna bisa bernafas lega. Suara azan yang tadi reda kini berganti desau kipas angin tua yang memutar malas. Kita harus hati-hati, Bu. Jangan sendirian, katanya akhirnya. Kadang hati orang tua lebih peka dari mata. Ibu Ratna mengangguk. Jari-jarinya meremas ujung tas kain. Saya tidak mau membuat kegaduhan. Tetapi kalau ada sesuatu, rumah saya tidak kuat menampungnya, ucapnya. Matanya memerah, namun air mata belum jatuh. Nuraini, anak saya, ia sering menutup mulut saat ada hal yang pahit. Saya takut ia juga akan memilih diam. Pak Joko mencondongkan tubuh. Saya mengerti, kita tidak menuduh siapapun. Kita hanya memastikan ibu tidak sendirian. Pak Hadi, Pak Hadi ada di rumah? Kalau perlu, nanti saya ajak beliau ke rumah ibu, bicara baik-baik. Pak Hadi tadi memanggil pemuda pasang umbul-umbul. Mungkin masih di lapangan kecil dekat musala. Jawab Ibu Ratna. Ia memandang jalan, ada seberkas debu yang menari di udara panas. Saya malu, Pak. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan kenapa saya takut. Takut itu juga cara Tuhan mengingatkan, kata Pak Joko. Saya pernah menjemput anak saya di pelabuhan saat malam. Bau lumpur Kalimas kadang menyembunyikan bau lain. Orang kampung tahu, tapi sering memilih menutup pintu. Ia menghela napas, menghapus oli di tangan dengan kain bercak. Kalau ibu berkenan, nanti seusai saya bereskan motor ini, kita jalan ke rumah. Kita lihat perlahan, bicara pelan, tidak perlu ramai-ramai. Kata-kata itu terasa seperti payung di bawah matahari. Ibu Ratna menghela napas lebih panjang. Di sela napasnya, kenangan akan dapurnya yang dulu sederhana kembali menyentuh hati. Wangi nasi yang baru matang. Suara sendok beradu piring, tawa kecil atas hal-hal yang remeh. Seandainya rumah bisa memilih, ia ingin hari ini kembali menjadi hari biasa. Seorang anak laki-laki berhenti di depan bengkel, menuntun sepeda yang rantainya lepas. Pak Joko, tolong, katanya. Pak Joko berdiri, memberi isyarat maaf kepada Ibu Ratna, lalu membetulkan rantai dengan cekatan. Sambil bekerja, ia masih menyimak, matanya sesekali menatap lembut ke arah perempuan tua di bangku. Bu, katanya ketika selesai. Saya punya istri yang sering berkata, kalau hati perempuan sudah gelisah, jangan diabaikan. Kita tanggapi, meski pelan. Ia menyeka tangan lagi, mengambil topi dari paku dinding. Saya tutup sebentar bengkel.
Kita mampir ke lapangan, cari Pak Hadi. Setelah itu, kita ke rumah ibu. Ibu Ratna berdiri, kakinya sempat goyah, namun ia tegar. Mereka berjalan berdampingan menyusuri gang yang sepi. Di sisi kiri, warung kopi menyiapkan termos besar untuk sore nanti. Pemilik warung melambaikan tangan, menawarkan es jeruk, namun keduanya hanya membalas senyum. Di sisi kanan, halaman-halaman kecil menjemur bendera mini. Bayangan tiang bambu jatuh miring, seakan penunjuk waktu yang diam. Di lapangan kecil dekat musala, beberapa pemuda mengikat tali bendera. Pak Hadi berdiri di bawah pohon ketapang, memberi arahan sambil memegang daftar lomba. Ketika melihat Pak Joko dan Ibu Ratna, ia mendekat. "Ada apa?" tanyanya. Suaranya bersahabat. Pak Joko memandang Ibu Ratna sejenak, memberi kesempatan apakah ia ingin bicara. Ibu Ratna menatap tanah, lalu mengangkat wajah. "Di rumah ada Budi," katanya lirih. "Ia bawa panci, baunya membuat saya takut. Radio tadi mengabarkan anak hilang. Mungkin saya berlebihan, tapi saya tidak bisa menenangkan diri." Pak Hadi menyipitkan mata. Bukan karena curiga kepada seseorang, melainkan kepada sesuatu yang mengganggu keseimbangan kampung. Ia menahan kalimat-kalimat yang bisa membuat keramaian. Kebiasaan seorang ketua RT yang paham batas antara kabar dan gosip. "Kalau begitu," ujarnya pelan, "kita tidak usah ramai-ramai. Saya ikut. Kita bicara baik-baik. Kalau perlu, kita minta bantuan lagi." Mereka bertiga melangkah. Di sepanjang jalan, panas siang mulai memberi jalan pada bayang-bayang yang merambat dari pagar ke jalan setapak. Musala menyelesaikan sholat. Beberapa orang keluar membawa sajadah, menyapa dengan salam. Toko bahan bangunan menurunkan beberapa gulung tali plastik untuk hiasan 17-an. Hari itu adalah hari yang biasa di kampung. Semua berjalan seperti aliran air kecil yang setia. Tetapi di hati Ibu Ratna ada arus lain yang deras, arus yang membawanya ke depan rumahnya sendiri dengan langkah yang tak bisa diundur. Mereka tiba di halaman. Pintu masih terbuka. Dari dalam, aroma kuah yang pekat menyapa, tidak lagi menyembunyikan keanehannya. Budi berdiri ketika melihat tamu. "Pak Hadi, Pak Joko," katanya, memasang senyum. "Mari duduk, panas sekali di luar." Pak Hadi membalas salam. Duduk di bangku dekat jendela. Pak Joko memilih berdiri, menatap meja tanpa menatap panci secara langsung. Ibu Ratna berdiri di dekat lemari, memegang tas kainnya seakan itu satu-satunya pegangan yang padat di dunia yang mengambang. Percakapan dimulai dengan ringan, tentang persiapan lomba, tentang harga cabai di pasar, sejenis jembatan yang dibangun agar orang bisa menyeberang ke topik yang lebih sulit tanpa tercebur. Budi mencoba tertawa, namun suaranya terdengar patah di ujung. Ia menawarkan teh, air dingin, juga tentu saja. "Cicip sedikit saja, biar tidak dingin." Pak Joko menatap Budi dengan mata yang jujur, mata yang tidak pandai berbohong. "Masak di mana, Bud?" tanyanya. Budi menjawab terlalu cepat. "Di tempat teman, kompornya besar." "Teman yang mana?" tanya Pak Hadi, nadanya tak menghakimi. Budi mengangkat bahu, melirik jam dinding. "Banyak teman, Pak." Hening turun sejenak, seperti kain tipis yang menutupi perabot. Dari radio, siaran berganti tembang keroncong sebelum kembali ke berita singkat tentang permintaan polisi bagi warga di sekitar Kalimas. Ibu Ratna memejamkan mata sebentar. Ia ingin duduk, tetapi kakinya menolak. Saat membuka mata, ia mendapati Pak Joko menatapnya. Tatapan yang berkata bahwa seseorang sudah siap menjadi penyangga bila ia jatuh. Cahaya yang masuk dari jendela menyorot pelan ke permukaan panci, membuat uap tampak lebih tebal. Pak Joko menghela napas, lalu menoleh ke Pak Hadi. Ada kilat keseriusan melintas di matanya, menandai keputusan yang tak lagi bisa ditunda. "Mungkin kita perlu lihat bersama-sama. Sebelum terlambat," ucapnya,
Suaranya rendah namun bulat. Budi terdiam sepersekian detik, lalu mengulurkan tangan seolah hendak menutup pembicaraan dengan senda gurau. Ibu Ratna memegang erat tas kainnya, mengeraskan nyali yang selama ini ia gunakan untuk bertahan di rumah kecil itu. Bibirnya bergerak pelan, tetapi suaranya keluar jernih, mengatasi bunyi gamelan, keroncong, dan desau kipas angin yang berputar malas. Saya takut, Pak, tapi kita harus tahu kebenarannya. Sore merayap ke kampung Lawas Kalimas dengan warna yang lembut namun gelisah. Angin sungai membawa bau anyir yang menempel di kulit, menggeser hawa panas siang menuju sejuk yang belum benar-benar tiba. Di warung kopi, dekat pertigaan, tempat bangku kayu menghadap jalan sempit, cangkir-cangkir gelas berembun tipis. Pemilik warung menyiapkan poci teh dan kopi tubruk, menata piring berisi pisang goreng yang baru diangkat dari minyak. Laki-laki paruh baya berhenti mengayuh becak, meneguk air, sambil mendengarkan percakapan yang mengalir lebih cepat daripada gula larut di dasar gelas. Pak Joko datang dari arah bengkel dengan langkah yang cermat. Ia menoleh ke jalan utama yang mengarah ke pelabuhan, lalu kembali memandang ke sungai. Dalam kepalanya, suara penyiar radio siang tadi belum padam. Peringatan bagi warga di sekitar Kalimas untuk memperhatikan suara gaduh semalam. Ia mengusap dahi, mencoba menata ulang potongan-potongan kabar yang berceceran. Hilangnya Maya Putri, uap asing dari panci di rumah Ibu Ratna, lumpur mengering di sela-sol sepatu Budi, semua terasa dekat. Belum tentu berhubungan, tetapi merapat seperti perahu-perahu kecil saat arus balik. Ngopi dulu, Pak Joko, sapa pemilik warung. Uap kopi naik pelan, menutup wajah gelas seperti kabut yang sopan. Di sudut, dua pemuda merapikan ikatan umbul-umbul. Namun mata mereka tetap melirik meja tempat para tetangga berbicara. Setengah saja, jawab Pak Joko. Ia duduk, menyandarkan punggung pada dinding. Di meja sebelah, dua orang bapak berbisik tentang kabar dari pos ronda. Ada yang mengaku mencium bau aneh lewat gang semalam, katanya. Yang lain menyahut, mungkin hanya sampah tersangkut di bawah jembatan. Namun, nama Maya muncul juga, perlahan, seolah mereka takut mengusik sesuatu yang rapuh. Kasihan orang tuanya, kata salah satu, menatap dasar gelasnya sendiri. Seorang ibu berhijab singgah membeli gula, ikut duduk sebentar sembari menunggu uang kembalian. Saya dengar ada yang bawa panci besar ke rumah mertuanya, ucapnya pelan, seperti menaruh sebutir batu ke permukaan air. Katanya daging langka. Ia tidak menyebut nama, tetapi beberapa pasang mata, tanpa janjian, memandang ke arah gang tempat rumah Ibu Ratna berada. Pak Joko merasakan tatapan-tatapan itu. Ia meneguk kopi, membiarkan pahitnya menyadarkan. Jangan buru-buru, katanya. Suaranya pelan namun terukur. Kalau ada yang benar, ada juga yang salah dalam kabar. Kita perlu hati-hati. Ia menangkap mata seorang pemuda yang hendak berdiri untuk melihat-lihat. Pemuda itu mengurungkan niat, duduk kembali, mengunyah pisang goreng lebih perlahan. Azan maghrib belum terdengar, tetapi langit sudah menipis cahayanya. Di musala ujung gang, lampu menyala lebih cepat dari biasanya. Beberapa warga menenteng sajadah lewat depan warung sambil menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam-salam itu seperti garis pengikat. Namun di bawahnya ada kain yang sedang ditarik dari dua arah. Rasa ingin tahu dan rasa takut. Pemilik warung menambah air panas ke poci, menaruh beberapa keping kue cucur di piring, lalu menatap daftar belanjaannya yang entah kenapa terasa sohor hari ini, seperti semua orang sedang mengalihkan perhatian agar tak memikirkan hal yang sama. Pak Hadi muncul dari tikungan. Ia baru selesai mengecek pemasangan bendera kecil di halaman warga.
topinya agak miring, kaosnya basah di punggung. Ia menyapa pelan, mengambil tempat duduk di seberang Pak Joko. "Bagaimana latihan sore ini?" tanya Pak Joko. Membuka percakapan dengan hal-hal biasa. "Lancar," jawab Pak Hadi. "Tinggal menentukan rute kirap." Tapi ia menahan kelanjutan kalimatnya, memandang sekitar, lalu menundukkan suara. "Saya dengar-dengar, warga gelisah. Ada kabar yang jalan lebih cepat dari kaki." Ia mengangkat cangkir, meniup sejenak, tapi tidak minum. Pak Joko menatap permukaan meja seolah ada peta di sana. "Saya baru dari rumah Ibu Ratna," katanya. Ia tidak ingin gaduh, tapi ia takut. Dan saya rasa ketakutan orang tua jarang datang sendirian. Pemilik warung berpura-pura sibuk mengelap meja lain. Tetapi telinganya tak mungkin tak mendengar. Di bangku pojok, dua bapak yang tadi berbisik memelankan suara hingga hanya tersisa gerak bibir. Nama Maya kembali muncul. Kali ini diucapkan seperti doa, bukan kabar. Seseorang menyebut sungai. Ada suara berisik semalam. Seseorang menyebut gudang di dekat ring road. Ada lampu menyala lebih lama dari biasa. "Kalau begitu, kita jangan menyiram api dengan minyak," ujar Pak Hadi. Wajahnya tenang, namun alisnya merapat. "Saya akan ikut ke rumah. Kita lihat baik-baik, tidak perlu ramai, apalagi di waktu menjelang maghrib begini." Pak Joko mengangguk. Di antara kerindangan obrolan, ia memejamkan mata sekejap, lalu mengingat kembali bunyi radio. Imbauan pelan tapi jelas agar warga menghubungi pos bila mendengar sesuatu dari arah sungai. Ia tak ingin menuduh. Ia hanya ingin memastikan bahwa seorang ibu tidak sendirian dalam rumah ketika ketakutan mengetuk. Warung kopi perlahan menipis pengunjungnya ketika suara adzan akhirnya menggema dari musala. Tenang, naik turun, meratakan gelisah seperti tangan yang merapikan selimut. Di musala, saf pertama segera terisi. Pak Hadi berdiri, menandai gelasnya agar tak tertukar. Lalu memberi isyarat pada Pak Joko untuk berjalan bersama selepas salat. Di pelataran, beberapa anak kecil berhenti bermain kelereng, berlari ke halaman musala sambil tertawa. Tawa itu terdengar biasa, tetapi hari ini ia memantul dengan nada yang berbeda. Seolah menyadari ada yang tak seluruhnya wajar di udara. Seusai sholat, lampu-lampu musala tidak segera dipadamkan. Imam mengajak jamaah membaca doa untuk keamanan kampung dan keselamatan anak-anak mereka. Nama Maya disebut dengan sebutan yang hormat, tanpa panjang kata-kata, namun cukup untuk membuat sebagian mata basah. "Semoga yang hilang diberi jalan pulang," ucap Imam. "Semoga yang gelisah diberi ketenangan, dan yang menyimpan rahasia diberi keberanian untuk mengungkap." Di teras musala, warga berkumpul. Percakapan yang semula tercecer kini bertemu dalam lingkar yang lebih rapat. Seorang penjual sayur menuturkan bahwa ia melewati gang dekat sungai dan mencium bau aneh menjelang subuh. Seorang pemuda mengaku melihat lampu menyala di gudang yang biasa sepi. Ada yang menimpali bahwa malam kemarin memang ada truk lewat lebih larut dari biasa. Tak seorang pun menyebut nama Budi keras-keras, tetapi isyarat mengalir di udara seperti isyarat hujan pada daun. Pelan menyusup, kemudian basah juga. Ibu Ratna tiba di halaman musala ditemani seorang tetangga perempuan. Kerudungnya rapi, namun sorot matanya lelah. Ia menangkupkan tangan, memberi salam, lalu berdiri di pinggir lingkar pembicaraan tanpa niat untuk menambah apapun. Kehadirannya membuat beberapa mulut berhenti di tengah kalimat. Pak Joko melangkah mendekat. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya lirih. "Alhamdulillah," jawab Ibu Ratna. Tapi suaranya hanya sampai di bibir. Di dalam, ia ingin mengatakan bahwa dinding rumahnya menyerap bau yang tidak ia kenal, bahwa tiap sudut seakan memiliki telinga yang mendengar sesuatu lebih dulu darinya. Ia menatap lantai teras musala,
ubin yang dingin, garis-garis nat yang lurus. Mencari bentuk kepastian sekecil apapun. Pak Hadi menyapa Ibu Ratna dengan hangat. "Kita jalan bareng nanti, Ibu," katanya. "Tidak usah takut. Pelan-pelan aja." Satu dua warga menawar bantuan, lalu menarik diri lagi, tidak ingin terlihat terlalu ingin tahu. Di ujung teras, seorang bapak yang jarang bicara mencondongkan tubuh pada tetangganya dan berbisik, mungkin terlalu keras kali ini, sehingga potongan kalimatnya jatuh ke telinga banyak orang. Kalau benar daging itu, kampung kita akan jadi aib selamanya. Waktu seakan berhenti sebentar. Angin membawa kalimat itu ke pintu musala, memantulkannya ke kaca jendela, lalu menurunkannya kembali ke lantai. Ibu Ratna memejamkan mata, seperti menahan gelombang yang tak terlihat. Pak Joko menatap sumber suara, namun tidak menegur. Ia tahu rasa takut. Rasa takut sering menemukan kata-kata yang tidak bijak untuk menyatakan diri. "Pak Hadi." Hadi mengangkat wajah, memandang Pak Joko lekat-lekat. Keputusan yang sejak sore berputar di sekitar mereka akhirnya menemukan bentuknya, ringkas dan tak bisa dinegosiasikan. Pak Hadi menatap Pak Joko. "Malam ini, kita harus lihat dengan mata kepala sendiri." Hujan datang mendadak setelah maghrib, jatuh deras di atas atap seng rumah kayu Ibu Ratna, seperti ribuan jari mengetuk kesabaran malam. Angin menyusup di sela papan, membawa bau tanah basah yang bercampur dengan aroma kuah dari panci di meja. Lampu minyak yang kecil berdenyut degup, memanjangkan bayangan orang-orang di dinding, memantulkan kilau tipis pada permukaan panci yang tertutup rapat. Di luar, gema azan Isya yang tersisa terseret oleh suara hujan, menghilang menjadi desau halus. Di dalam, detak jam dinding terdengar lebih nyaring daripada biasanya, seolah menaruh jeda di antara setiap tarikan napas. Pak Joko dan Pak Hadi datang berteduh di serambi, mengguncang air dari payung sebelum melangkah masuk. Ibu Ratna menyambut dengan tangan gemetar, mempersilakan duduk di bangku dekat jendela. Ia menanak air panas, menaruh teh tubruk di gelas, menuang perlahan agar uapnya menghangatkan ruangan. Baju Ibu Ratna lembab di bahu. Meski pintu ditutup, dinginnya malam menembus juga. Menyalakan rasa takut yang sejak sore merayap di bawah kulit. Budi muncul dari ruang belakang, rambutnya basah, kausnya melekat di punggung. Ia menyeka leher dengan handuk kecil, lalu duduk seakan tuan rumah yang tak berkekurangan. "Kedinginan ya," katanya ringan, menyapu pandang kedua tamu. Hujannya tiba-tiba. "Untung di sini ada yang hangat." Tatapannya melayang ke panci, kemudian kepada Ibu Ratna, yang buru-buru menunduk pada gelas-gelas teh agar tak perlu membalas pandang. Hujan menggulung suara atap. Ibu Ratna berusaha menenangkan diri dengan pekerjaan kecil. Mengambil piring, menyusun sendok, menyeka meja yang sebenarnya belum perlu diseka. Uap dari panci menebal, menempel pada langit-langit rendah. Menjahit bau rempah dengan anyir yang tak dihitung lidah orang kampung sebagai bagian dari dapur. Di sela riuh hujan, ada hening yang sama-sama mereka dengarkan. Hening yang membawa kabar dari siang tadi. Kabar radio, kabar warung, kabar musala. Dan membawa mereka ke sini, ke meja yang menunggu kalimat yang belum diucapkan. Budi mencondongkan badan, menepuk pelan, tutup panci. "Kebetulan semua berkumpul," ujarnya. Nada cerianya terdengar seperti kain plastik yang digosok. "Coba cicipi, Pak Hadi, Pak Joko. Dagingnya langka, empuknya pas, biar badan hangat." Ia mengambil sendok sayur, siap menengokkan tutup panci dengan gaya pedagang yang menebar rayuan. Pak Joko mengangguk sopan, tetapi tangannya tetap di pangkuan. "Terima kasih," katanya, suaranya dalam. Hujan begini memang enak makan yang hangat. Ia mengangkat gelas teh, menempelkan bibir sebentar,
lalu meletakkannya lagi. Mata Pak Joko yang biasanya teduh, kini mengukur ruang di antara kata dan uap. Seakan di sana ada jawaban yang bisa ditangkap bila ia sabar. Pak Hadi, yang duduk tak jauh, menatap panci sama lamanya, kemudian memalingkan wajah ke jendela, menyimak hujan mengayun pohon pisang. Budi berdiri separuh. Sebentar ya, katanya, bersiap membuka panci. Sayang kalau keburu dingin. Masak di mana, Bud? Tanya Pak Joko, kalimatnya mendarat halus, tapi beratnya terasa. Ia seperti menaruh batu kecil di tengah arus, melihat air memecah dan memutar. Budi menahan gerak, sendok sayur tergantung di udara. Di tempat teman, gudang dekat ring road, jawabnya cepat. Kompornya besar, makanya cepat empuk. Ia tertawa pendek, dan tawa itu padam sebelum sempat menjadi hangat. Pak Hadi menelan teh menggeser cangkir ke tengah meja. Teman yang mana? Tanyanya. Tenang tanpa menggurui. Barangkali saya kenal, lingkarannya kecil. Budi mengangkat bahu, memutar cincin yang longgar di jarinya. Banyak teman di pelabuhan, Pak, katanya. Saya sering bantu angkat-angkat. Rezeki nggak usah dipilih-pilih. Ibu Ratna berdiri di belakang kursi, memegangi sandarannya erat. Mata tuanya, yang sudah pernah melihat banyak musim, terikat ke panci seperti layang-layang tertahan benang. Setiap helai uap yang naik seperti huruf-huruf asing yang membentuk kalimat yang enggan dibaca. Di telinga, hujan seperti menggandakan suara, dan di dada, jantungnya menekan ke atas, meminta ruangan. Ia mencoba tersenyum kepada Pak Joko, senyum yang berkata, "Saya di sini, tapi saya tidak sepenuhnya ada." Budi menggeser sendok sayur, seolah menata keberanian di telapak tangan. "Ayo Bu, Pak," ucapnya lagi, lebih pelan tapi tetap memaksa ramah. "Dicicip sedikit saja, biar tidak keburu berubah rasa." Pak Joko menautkan jari-jarinya. Ia tak menatap Budi, melainkan memandang meja sebagai penahan tatapan. Masak semalaman, ia mengulang, bukan karena ingin memastikan, melainkan karena ingin memberi jeda pada ruangan. Kalau di gudang, listriknya kuat. Pakai kompor gas, jawab Budi. Kenapa? Tidak apa-apa, selapak Hadi, menaruh telapak tangan datar di meja, menenangkan arus yang terasa naik. Kita hanya nanya. Ia menoleh ke jendela lagi, mendengarkan, kali ini bukan hujan, melainkan ritme gelisah yang biasanya muncul ketika orang dewasa menyadari anak-anak mereka mungkin masih di luar pada jam yang tidak seharusnya. Nama Maya terlintas, memasuki ruang seperti bayangan dingin. Ia menatap Ibu Ratna sekejap, lalu kembali ke Budi. Kapan dapat dagingnya? Tambahnya, suaranya tetap rata. Budi menekan sendok sayur ke tepi panci, menghasilkan bunyi ketukan yang canggung. Sore, katanya. Habis hujan sebentar, saya langsung masak. Kualitas terbaik itu kalau masih segar. Sendoknya boleh saya lihat? Tanya Pak Joko. Budi meletakkan sendok di meja, dan Pak Joko tidak menyentuhnya, hanya mengamati. Ada bekas gosong di tepi logam. Ada bekas kuah mengering yang membentuk peta kecil. Ia menarik napas, menimbang sesuatu yang tidak bisa ia sebut. Di antara mereka, bau dari panci kian tegas, rempah yang kuat, santan yang kaya, dan satu nada rendah yang tidak cocok dengan musiknya. Ibu Ratna melangkah satu selangkah maju, lalu berhenti. Bibirnya membuka untuk kalimat yang berusaha lahir, tetapi lidahnya menolak. Ia menoleh ke arah dinding, menatap jam. Jarum menit melewati angka 12, memotong malam menjadi bagian yang baru. Budi melihat semua itu. Rahangnya mengeras, dan garis senyum yang sejak tadi ia pertahankan memudar. Ia menegakkan punggung, lalu menyandarkan diri, memberi jarak, dengan cara yang justru memperdekat.
"Kalian ini bagaimana sih?" katanya pelan. "Diundang makan, kok malah seperti memeriksa tamu?" "Kita hanya ingin memastikan semua baik," ujar Pak Hadi, tetap dengan nada yang datar. "Kampung ini kecil. Kabar jalan cepat. Kalau kita yang mendengar duluan, tanggung jawab kita juga menyikapi duluan." Ia menggeser cangkir lagi, seolah menetapkan batas yang aman di permukaan meja. Budi menatapnya lama, lalu tertawa pendek lagi, tawa yang kali ini punya gigi. Lampu minyak bergetar dan hujan memukul atap lebih rapat. Di udara, ketegangan merentang seperti tali jemuran yang terlalu penuh. Ibu Ratna memejamkan mata, meraba-raba sandaran kursi seperti mencari pegangan di perahu yang mulai oleng. "Kalau begitu, Pak," ucap Budi, suaranya naik setengah nada, "saya juga mau nanya, salah saya apa?" Ia membalik telapak tangan, berpura-pura mencari jawaban di garisnya. "Saya bawa makanan untuk ibu, menghormati tamu, menawari teh." Apa itu juga harus dicurigai? Tak ada yang langsung menjawab. Keheningan menumpuk di antara empat napas, bahkan jam dinding pun seperti menunda bunyinya. Pak Joko menelusuri lidah kata yang paling aman. Namun yang keluar hanya hembusan. "Tenang dulu, Bud." Ucapan yang bagi orang desa adalah payung, bukan pisau. Budi mendongak, memaku mereka satu-satu dengan mata yang diasah cemas. Bibirnya tertarik, tapi bukan senyum. Hanya kulit yang letih meniru kebiasaan. Dengan suara yang terdengar seperti paku di atas kaca, ia berkata, "Kenapa semua orang curiga sama saya?" Kata-kata itu memecah ruangan. Lampu minyak seperti mengecil. Suara hujan mengambil alih. Ibu Ratna merapat ke kursi, merasakan dingin naik dari lantai. Di dadanya sesuatu menurun, bukan lelah, melainkan sejenis ikrar kecil kepada dirinya sendiri bahwa malam ini ia tidak akan membiarkan rumah ini menjadi dinding tanpa pintu. Pak Joko menghela napas panjang, memalingkan wajah ke jendela, hanya untuk memastikan bahwa di luar masih ada dunia yang sama. Pohon pisang, talang air, bau tanah. Ia kembali menoleh, menempatkan kedua telapak tangan di atas lutut, siap menanggung kata yang perlu diucapkan berikutnya. Pak Hadi mata Shalom. Pak Hadi menatap Budi cukup lama untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan bersembunyi di balik basa-basi. Tatapannya turun ke cangkir teh yang mengembun, lalu naik lagi ke wajah tuan rumah. Ia menggeser cangkirnya ke tepi meja, meletakkannya dengan bunyi kecil yang tertib, seperti ketukan palu di ruang rapat. "Pak Hadi Datli Teh Songban. Kalau begitu, mari kita lihat bersama-sama." Hujan merayap lebih pekat di luar, menubruk genting seng hingga suara malam terpecah menjadi ribuan titik air yang jatuh tanpa jeda. Di ruang tamu kecil rumah kayu itu, lampu minyak bergoyang pelan, menebarkan cahaya kekuningan yang memantul di permukaan meja. Panci di atas meja seperti benda yang bernafas. Uapnya naik turun, mengisi udara dengan rempah yang akrab, namun membawa nada lain yang membingungkan hidung orang kampung. Pak Hadi duduk tegak dekat jendela yang setengah tertutup. Pak Joko berada di sisi lain meja, kedua telapak tangannya saling menggenggam di atas lutut, menahan getar yang tak ingin ditunjukkan. Budi berdiri menyandar pada ambang pintu ruang belakang. Wajahnya setengah di cahaya, setengah di bayang. Sementara Ibu Ratna, yang sejak tadi tak menemukan tempat untuk meletakkan cemasnya, berdiri di belakang kursi, jarinya meremas punggung kursi, sampai buku-bukunya memutih. Di sela-sela detak jam dinding, terdengar juga titik-titik air yang menetes dari ujung rambut Budi ke lantai papan, menciptakan irama kecil yang justru memperkeras sunyi. Di kampung, kabar yang tadi sore berputar di warung kopi telah menjadi beban yang ikut masuk ke rumah ini. Mereka tidak membawanya melalui mulut, tetapi melalui pandang yang saling berjaga. Pandang yang meminta penegasan tanpa mempermalukan,
Pandang yang mengundang keberanian tanpa memprovokasi. Nafas Ibu Ratna terdengar berdesis, dan akhirnya dengan suara yang seperti keluar bersama uap panas dari dada, ia berkata, "Tolong lihat saja, saya tidak kuat lagi." Kalimat itu jatuh di tengah ruangan seperti gelas yang diletakkan hati-hati di meja. Tidak keras, tetapi semua orang tahu letaknya tidak mungkin diabaikan. Pak Hadi mengangguk singkat, memberi tanda agar tidak ada gerakan yang terburu. Ia menggeser gelas teh sedikit ke pinggir, menciptakan ruang kosong di tengah meja yang langsung berubah menjadi pusat perhatian. Pelan-pelan, ucapnya rendah menoleh ke Budi tanpa menantang. Kita hanya memastikan, supaya tidak ada kabar yang salah. Budi menelan ludah, lalu memaksa seulas senyum. Saya sudah bilang, itu daging bagus. Di kampung ini, makanan hangat di malam hujan harusnya disyukuri. Suara yang berusaha ramah itu keluar terlalu kering, seperti payung kain yang tak sanggup menahan arus. Matanya bergerak cepat, ke panci, ke wajah Pak Joko, kembali ke panci, singgah ke jendela. Seakan mencari celah untuk menunda detik berikutnya. Pak Joko mengulurkan tangan. Ia tidak langsung menyentuh tutup panci, tetapi menaruh telapak pada pegangan logam untuk merasakan panasnya, mengukur apakah langkah selanjutnya perlu memperlambat atau mempercepat. Uap menekan dari dalam. Sentuhan pertama saja membuat jari-jarinya memantul sedikit. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu memandang Ibu Ratna. Pandang itu yang selama bertahun-tahun cukup untuk menenangkan tetangga yang panik karena hal kecil, kini dimohonkan untuk hal yang mungkin besar. Ibu Ratna mengangguk, gerak kecil, namun dengan bobot selembar kain basah yang diangkat dari tali jemuran. Budi bergeser setapak, sendok sayur berkilat di tangannya gemetar tipis. Masih panas, Pak. Budi mencoba menahan dengan alasan yang terdengar masuk akal. Biar agak turun. Tidak apa, sela Pak Hadi tenang. Kita hanya melihat sebentar. Pak Joko memutar tutup panci seujung jari, cukup untuk membuka celah kecil. Uap mendesak keluar seperti hembusan napas yang lama ditahan, menampar wajahnya dengan hangat yang pedih. Bau rempah naik, terlebih dulu, serai, salam, lengkuas, lalu disusul oleh hentakan anyir yang tebal, yang tak juga mau larut sekalipun mata memaksa menyebutnya gurih. Ia menutup kembali sepersekian detik, memberi waktu bagi udara untuk berubah bentuk, seperti orang yang berdiri di ambang pintu gua dan harus membiasakan mata dengan gelap. Jantungnya berdegup kencang, namun kedua kakinya tetap di tempat, menolak ajakan naluri untuk mundur. Boleh saya yang pegang sendok? Suara Pak Joko terdengar rendah. Budi menaruh sendok di meja, enggan tetapi tak punya alasan untuk menolak. Pegangan sendok terasa berminyak saat diraih, licin seperti alasan yang panjang. Pak Joko kembali memutar tutup panci, kali ini sedikit lebih lebar. Uap memeluk wajah-wajah di sekeliling meja, membuat cahaya lampu minyak terlihat sekilas seperti berkerudung. Ia mengangkat sendok, menyibak permukaan kuah dengan gerakan yang lambat, seperti seseorang yang menyingkap kain kafan yang terlalu rapat. Kuah bergelombang kecil, menabrak sisi panci. Di bawahnya, potongan daging yang besar menggeliat mengikuti arus, dan sesuatu yang pucat terselip di antara serat yang terlalu tebal untuk disebut lazim. Ibu Ratna menutup mulutnya dengan punggung tangan, napasnya tersedak. Pak Hadi kata Ibak, Pak Hadi mendekat setapak, masih menjaga jarak yang sopan terhadap barang milik orang lain, tetapi juga tidak membiarkan jarak itu menjadi alasan untuk buta. Pak Joko mencondongkan tubuh, menurunkan sendok ke dasar panci, lalu mengangkat perlahan. Kau memercik kembali ke permukaan, dan di cekungan sendok, di antara lemak yang mengilap dan serpih rempah yang menempel, tampak satu bentuk kecil yang keras. Ujungnya bulat, lengannya ramping.
tulang kecil yang tidak suka ditatap. Cahaya lampu minyak menyentuhnya, membuat garis halusnya terlihat jelas sekejap sebelum uap kembali menutupinya. Waktu di ruangan itu menegang. Budi menarik napas terlalu cepat, hampir menjadi isak yang ditahan. Mata Ibu Ratna melebar, lalu kabur oleh air yang menekan dari belakang. Pak Hadi, yang bertahun-tahun harus menjaga agar kampung tidak mudah terbakar oleh kabar, merasa dada kampung itu sendiri sekarang tersengal. Sendok di tangan Pak Joko bergetar halus. Ia menurunkannya kembali ke panci, bukan karena ingin menyembunyikan, melainkan karena mengakui bahwa melihat lebih lama tidak akan membuatnya lebih ringan. Astagfirullah, bisiknya, nyaris tidak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya. Ia tutup panci pelan, dengan sikap seperti orang menutup pintu kamar seorang anak yang akhirnya tertidur. Hati-hati, tak ingin menambah kesulitan. Ibu Ratna kehilangan kekuatan di lutut. Ia jatuh duduk dan duduk ke lantai, punggungnya menyentuh kaki kursi. Tangan yang tadi memegang sandaran kini menutup wajah. Suara yang keluar dari tenggorokannya bukan teriakan, juga bukan isak sepenuhnya. Itu semacam sobekan pendek yang merobek tenang malam. Ya Allah, gumamnya putus-putus, ampuni rumah ini. Matanya tak berani menatap panci lagi. Di kepalanya berputar gambar dapurnya di masa lalu, panci yang sama dipakai untuk merebus singkong, untuk menanak sayur asam, untuk menyiapkan sarapan yang dicari suaminya. Kini panci itu menyimpan sesuatu yang tidak punya tempat di rumah manapun. Budi mundur setapak, punggungnya menyentuh dinding. Tangan yang tadi menyangga ambang pintu terkulai. Bibirnya membuka, menutup, membuka lagi seperti ikan yang diangkat dari air. Itu hanya katanya, tetapi kata berikutnya tidak menemukan jalannya. Matanya memantul pada wajah Pak Joko dan Pak Hadi. Mencari salah paham yang bisa disusupkan. Mencari kemungkinan bahwa semua ini hanyalah permainan cahaya lampu minyak. Pak Hadi mantara. Pak Hadi mengangkat telapak tangan, tanda agar tidak ada yang berbicara dulu. Hujan di luar masih memukul atap, tetapi di dalam, setiap tetes air yang jatuh dari ujung atap ke tanah seolah terdengar. Ia memandang panci itu, kemudian satu persatu memandang mereka yang ada di ruangan, terutama Ibu Ratna yang meringkuk di lantai. Ia tahu ada batas di mana ketenangan harus memberikan tempat kepada kejelasan. Pak Joko menegakkan punggung. Kalimat yang kau yang bertahun-tahun ia gunakan untuk menenangkan orang lain kini harus menjadi palu yang memecahkan kaca jendela sunyi. Ini bukan daging biasa. Suaranya berat tetapi tidak meninggi. Ia tidak menuduh nama siapapun. Ia hanya menunjukkan nama sesuatu yang telah menjauh dari definisi makanan. Kata-kata itu menggetarkan ruangan. Lampu minyak memantul pada mata yang basah. Ibu Ratna menyandarkan kepala pada kaki kursi. Air mata melewati garis-garis halus di pipinya, turun ke dagu, lalu jatuh tanpa suara ke kain sarungnya. Di sudut bibirnya ada getar yang menahan pekik yang lebih besar. Karena di rumah kecil seperti ini, pekik selalu mengundang tetangga. Dan ia belum siap untuk itu. Budi meremas jemarinya sendiri sampai buku-buku jarinya memucat. Kalian mau menuduh saya? Desisnya lebih kepada ketakutannya sendiri daripada kepada orang lain. Pak Hadi berdiri. Ia tidak bergerak cepat tetapi tegas. Seperti seseorang yang menutup jendela agar hujan tidak membasahi lantai lebih luas. Tidak ada yang menuduh, katanya pelan. Tapi kita harus melapor untuk kebaikan semua, untuk menghentikan kabar yang akan lebih buruk kalau kita biarkan liar. Ia menatap Ibu Ratna. Pandangannya melembut. Ibu tidak sendiri. Pak Joko menoleh ke jendela. Di luar sana, lampu gang berbendar samar di tirai hujan. Waktu terasa rapat.
bukan karena malam, tapi karena sesuatu yang ada di tengah meja telah mengubah ukuran ruangan dan durasi detiknya. Ia siap melangkah ke pintu untuk memanggil orang terdekat di pos ronda, ketika tiba-tiba papan lantai di serambi bergetar ringan. Ada bayangan bergerak di balik daun pintu. Lalu, seperti orang yang menggedor pintu rumahnya sendiri untuk menyelamatkan sesuatu yang hampir terlambat, terdengar ketukan cepat, beruntun, memantul ke dinding ruang tamu. Pukulan pertama disusul yang kedua dan ketiga, semakin mendesak, seperti hujan yang tiba-tiba menambahi debitnya. Suara orang dari luar, tertahan oleh napas yang juga berlari, masuk bersama angin. Polisi sudah datang. Pintu bergetar menerima ketukan yang beruntun. Lalu suara dari luar menembus hujan yang kian menipis. Polisi sudah datang. Kalimat itu menggulung dari serambi ke ruang tamu kecil, menabrak uap panci yang masih enggan membubarkan diri. Ibu Ratna refleks merapat ke dinding, napasnya pendek-pendek. Pak Joko berdiri, menoleh ke Pak Hadi yang sudah mengangguk, memberi isyarat agar semuanya tetap tenang. Budi berdiri kaku di ambang pintu ruang belakang. Matanya mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan di sudut-sudut rumah yang samar. Daun pintu didorong perlahan. Cahaya senter menyapu lantai papan yang lembab, memanjat ke dinding, lalu berhenti pada meja. Panci, sendok sayur, cangkir-cangkir teh yang masih berembun. 3 polisi masuk, mantel mereka basah di bahu, sepatu berjejak air. Di tengah mereka, seorang pria muda berwajah tirus menurunkan senter, mengangkat telapak tangan sebagai salam. "Selamat malam," katanya tenang. "Saya Rahmat, dari sektor setempat." Suaranya tidak keras, namun cukup untuk menenangkan napas-napas yang tertahan. Di balik ketenangan itu ada sesuatu yang bersungguh-sungguh, seperti seorang yang paham betapa pelan kata-kata harus diletakkan agar tidak merobohkan orang tua di sudut ruangan. Pak Hadi maju setapak. "Terima kasih sudah datang," ucapnya pendek. "Kami tidak ingin ramai. Kami hanya perlu bantuan agar kabar tak berubah-ubah." Pak Rahmat mengangguk. "Kami akan melihat seperlunya." Ia menoleh kepada Budi. "Tuan rumah?" Budi menyeka telapak tangan ke celana, mengangguk pendek. "Iya, ada apa?" Nada suaranya menanduk tepi curiga dan tak berani melampauinya. Seorang polisi lain berdiri di dekat jendela, mencatat. Pak Rahmat mendekat ke meja. Uap tipis masih mengalun dari celah tutup panci. Ia tidak langsung menyentuh, tetapi bertanya dengan nada datar. "Boleh kami periksa?" Budi membuka mulut, menutup lagi. Pak Hadi mengangguk pelan. Pak Joko berdiri di sisi, bahunya sedikit maju, siap menahan bila ada yang jatuh, entah itu tutup panci atau keberanian seseorang. Sarung tangan karet dikeluarkan. Sendok sayur diangkat dengan hati-hati, tutup panci diputar. Uap pertama menerpa wajah Pak Rahmat, membuat kacamatanya berkabut tipis. Ia menunggu beberapa detik, memberi jalan bagi uap untuk luntur, lalu menyibak permukaan kuah. Cahaya senter polisi yang lain memantul di permukaan berminyak. Rempah tampak, serat daging besar menyundul tepi, dan di bawah sana, sesuatu yang keras, pucat, kecil, bukan bagian yang lazim dari hidangan rumah, menyelinap di antara gelap kuah. "Catat," ujar polisi di jendela. Pak Rahmat mengangguk pelan, menurunkan sendok, lalu mengangkat sedikit lagi. Cukup untuk memperlihatkan bentuk yang tidak semestinya ada di sana. Ia tidak berteriak. Tidak ada yang berteriak. Hanya napas Ibu Ratna yang tersendat, lalu isak yang tertahan di punggung tangan. Pak Joko menunduk, menahan gemetar yang kembali muncul di jemari. Budi menoleh ke jendela, ke lantai, ke panci, mencari sudut pandang yang bisa mengubah apa yang dilihatnya menjadi hal lain. "Ini harus kami amankan,"
kata Pak Rahmat lirih. Ia mengisyaratkan rekannya menyiapkan kantong barang bukti. Mohon bantuannya. Tutup panci kembali diletakkan, sendok sayur disisihkan. Gerak mereka tidak terburu namun tidak ragu, seperti orang yang mengikat simpul pada tali yang sudah lama mengendur. Dari luar, suara warga berkumpul. Beberapa payung menutup bertumbuk di serambi. Ada yang memanggul termos kopi, ada yang menggendong anak kecil yang belum juga mau tidur. Bagaimana, Pak? Ada apa? Untuk Maya bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu menyelinap dari sela hujan yang tinggal rintik, menggantung di ambang pintu tanpa berani masuk. Pak Hadi ini. Hadi menoleh ke serambi, mengangkat telapak tangan untuk menenangkan. Mohon sabar, kami sedang bantu menertibkan. Ibu Ratna duduk perlahan di bangku paling dekat dinding. Matanya memerah, tetapi pandangannya berusaha tetap jernih. Pak Joko berpindah ke sisinya, menempatkan diri seperti tiang di tengah ruang yang hendak goyah. Budi, sementara itu, melangkah resah 2-3 langkah, lalu berhenti di tempat yang sama. Keringat muncul lagi di pelipisnya, meski udara malam menjadi dingin. Pak Rahmat mengambil bungkusan plastik bening dari tas, memetik selembar kain kecil yang menempel pada sendok. Serat kain, ucapnya pada catatan. Motif mirip seragam. Ia menatap sejenak, lalu berkata kepada Budi, "Kami perlu beberapa penjelasan." Budi mengangkat wajah, mencoba tersenyum. "Apa yang perlu dijelaskan?" "Itu daging an." Kalimatnya tersangkut oleh sorot mata yang tidak memusuhi, namun tak memberi jalan berkelit. "Saya masak untuk mertua. Hujan begini." "Kami mengerti," potong Pak Rahmat lembut. "Tapi ada yang tidak selaras di sini." Di luar, warga gelisah. Di radio, seorang anak hilang. Di panci, ada yang bukan bahan dapur. Kalimat itu tidak ditajamkan oleh nada, namun oleh susunan yang tidak memberi ruang untuk menawar. Budi menepuk-nepuk telapak, menatap lantai. "Maya, saya tidak kenal," katanya cepat. "Jangan tarik-tarik nama. Tidak ada yang menarik nama siapapun." Pak Rahmat duduk, mencondongkan badan ke depan. "Kami hanya bertanya, kau mau bilang ini apa?" Ia menatap lurus, tidak mengeraskan suara, tetapi di balik kata-katanya ada ketegasan yang melindungi ibu tua di sudut ruangan dari runtuhnya satu dunia. Budi menarik napas, menelannya separuh, lalu tersengal. Matanya menghindar, menubruk dinding kembali. "Itu cuma daging anjing, jangan fitnah saya." Ledakan kata-kata itu memantul ke kaca jendela, memercikkan sisa hujan di luar. Warga yang menunggu di serambi saling menatap. Seseorang memegang payung lebih erat. Seseorang yang lain mengangkat termos kopi lebih tinggi, seolah menghangatkan hawa yang mendadak dingin. Di gang, beberapa suara menyahut, "Untuk Maya." Kasihani ibunya. Suara-suara itu tidak masuk, tetapi menempel di dinding, menambah kilo pada udara. Pak Joko menutup mata sejenak, menahan sesuatu antara sedih dan marah. Ibu Ratna meremas ujung kerudung, mencoba berdoa agar lidah tidak menggiring malam ke jurang. Pak Hadi bangkit, menatap Budi, lalu menoleh ke Pak Rahmat, memberi ruang bagi proses yang lebih rapi daripada percakapan di ruang tamu kecil. Barang bukti dimasukkan ke kantong-kantong, disegel dengan label. Panci, sendok, kain, semuanya ditandai. Pak Rahmat meminta izin untuk membawa Budi ke kantor. "Bukan berarti bersalah," ujarnya menenangkan. "Ini prosedur. Di kantor kita bisa duduk lebih panjang, catat lebih teliti." Ia mempersilakan Budi mengambil jaket, memanggil 2 rekannya untuk berjaga di serambi, agar warga tidak menyerbu pertanyaan yang belum waktunya dijawab. Peralihan itu berlangsung seperti memindahkan lampu minyak dari satu ruangan ke ruangan lain. Hati-hati, agar api tidak padam atau membakar tirai. Di serambi,
Warga merapat namun tetap di luar garis yang dijaga sopan. Ada yang menawarkan payung bagi Ibu Ratna, ada yang menyodorkan kopi panas kepada Pak Joko. Di ujung gang, air sudah tidak lagi mengalir deras. Genangan memantulkan lampu-lampu rumah yang satu-satu diredam jadi senyap. Seorang pemuda mengantar ibunya kembali ke rumah, sambil menoleh, takut ketinggalan jawaban, tak ingin menambah pertanyaan. Di kantor polisi sektor Surabaya, ruang pemeriksaan sederhana menunggu. Kipas angin tua berputar lambat, menabur suara yang menenangkan telinga yang tegang. Meja kayu menatap kosong, kursi-kursi dingin menyambut orang yang duduk dengan perasaan tidak biasa. Budi dibimbing ke salah satu kursi. Ia duduk setengah, seolah tubuhnya enggan diikat oleh sandaran. Pak Joko dan Pak Hadi menyerahkan keterangan singkat, lalu menunggu di luar ruangan bersama dua warga yang diminta jadi saksi keberadaan. Ibu Ratna tak ikut. Ia diantar tetangga pulang, ditemani doa-doa singkat yang diikat pada pagar rumahnya agar malam tidak menuliskan mimpi buruk. Pak Rahmat membuka buku catatan, menyalakan lampu meja. Kita mulai pelan-pelan, katanya. Nama lengkap, alamat, pekerjaan. Budi menjawab pendek, seperti suara yang dipaksa keluar lewat pipa sempit. Tangan yang biasanya memegang rokok kini mengusap lututnya sendiri, ritmis, berusaha memanggil tenang yang tak datang. Di antara jawaban, Pak Rahmat tidak memasukkan pendapat. Ia hanya memintanya mengulang saat kata-kata berlompatan. Setelah keterangan dasar, Pak Rahmat meletakkan pena. Ia menatap Budi lama-lama, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seseorang yang mungkin berada di ambang pengakuan atau kebohongan yang lebih besar. Di rumah Ibu Ratna, ujarnya Bi, kami temukan potongan yang bukan bahan dapur. Juga ada serpih kain yang mirip seragam SMA. Di luar ada anak hilang. Budi mendongak, bibirnya bergerak, lalu tenang lagi. Saya bilang, itu daging anjing, ulangnya. Lebih pelan, tidak meledak seperti tadi, tetapi juga tidak menyejuk. Anjing dari mana? Tanya Pak Rahmat. Dapatnya jam berapa? Dengan siapa? Masak di mana? Kenapa ada serat kain? Pertanyaan-pertanyaan itu berbaris rapi, saling menahan agar tidak menjadi tuduhan. Di ruangan sebelah, seseorang memanaskan air. Bau kopi merayap lewat celah pintu, mencampuri hawa logam dari laci-laci berlabel. Di luar kantor, genangan air memantulkan tiang bendera kusam yang tak punya jam istirahat. Budi memandang dinding, memejamkan mata, lalu menunduk. Ada suara halus, entah dari tenggorokannya atau dari sendi kursi yang lelah, yang mengabarkan tidak ada jawaban yang benar-benar siap. Ia menyeka keringat yang entah bagaimana kembali muncul di pelipisnya. Saya hanya ingin pulang, gumamnya, hampir tidak terdengar. Besok saya kerja di pelabuhan. Pak Rahmat tidak menanggapi permohonan itu. Ia membuka map tipis, menarik selembar foto yang dilaminasi. Sudut-sudutnya sudah tumpul karena dibawa ke beberapa tempat sejak siang. Ada benda di dalam foto yang sederhana, semacam barang yang setiap anak sekolah punya, tetapi di bawah lampu meja, benda itu memancarkan bobot yang tidak serupa ketika berada di punggung seorang gadis yang berjalan pulang. Pak Rahmat meletakkan foto tas sekolah Maya di atas meja. Budi, jelaskan kenapa ini ditemukan di tepi Kalimas, dekat jejak sepatumu. Lampu neon di langit-langit ruang pemeriksaan memantulkan putih yang dingin ke meja kayu yang penuh goresan. Udara malam yang lembab masuk dari jendela kecil menjemur bau kertas, tinta, dan sedikit oli yang entah dari mana asalnya. Kipas angin tua di sudut ruangan berputar dengan bunyi seret yang teratur, seperti detik jam yang tak terlihat. Budi duduk kaku, punggungnya setengah, menempel pada sandaran kursi,
Kedua, tangan saling menggenggam erat di atas paha. Matanya bergerak dari satu titik ke titik lain, ke tembok yang catnya terkelupas, ke lampu yang mendengung halus, ke meja di depannya. Namun, selalu kembali ke satu benda yang diletakkan Pak Rahmat sejak awal. Foto tas sekolah Maya yang ditemukannya di tepi Kalimas. Pak Rahmat duduk berhadapan, tubuhnya condong ke depan pada sudut yang dihitung agar tidak terasa mengancam. Wajahnya tenang, meski sorot matanya tidak memberi jalan untuk bersembunyi. Di kanan kirinya, dua penyidik lain menyiapkan buku catatan, pena di ujung jari, siap menangkap kata-kata yang mungkin akan tergelincir tanpa sengaja. Di ruangan sebelah, seseorang menyalakan air panas. Aroma kopi sachet merambat tipis, lalu menghilang di hembus kipas. Di luar jendela kecil, bunyi rintik hujan yang tertahan terdengar seperti kertas yang digesek pelan. Nama lengkap, alamat, pekerjaan, ulang salah satu penyidik dengan suara datar. Budi menyebutkan data, suaranya kering dan pendek. Ia menelan ludah yang terasa seperti pasir. Kau kerja apa di pelabuhan? Tanya penyidik yang sama. Pena bergerak, tidak terburu. Angkat-angkat barang, bongkar muat. Jawab Budi menatap meja. Kadang bantu orang. Orang siapa? Sela penyidik lain, lebih lembut. Mandor, agen, sopir, banyak. Budi mengangkat bahu. Gonta-ganti. Tergantung panggilan. Pak Rahmat belum bicara. Ia memutar foto tas di meja, memastikan gambar yang dilihat Budi tidak berubah dari sudut manapun. Kau tadi bilang tidak kenal Maya. Katanya akhirnya, pelan. Kami tidak memaksamu mengenal. Kami hanya ingin mendengar yang kau tahu. Ia meraih satu kantong bening dari map, mengeluarkan serpih kain seragam yang kotor lumpur. Potongan kecil yang tak bisa bicara, tetapi menuntut kalimat untuk menjelaskannya. Kami temukan ini di rumah Ibu Ratna, ucapnya, memiringkan kantong agar cahaya neon menangkap teksturnya. Mirip seragam SMA. Budi mengangkat wajah sekilas, lalu menunduk lagi. Saya sudah bilang, itu daging anjing, katanya, bukan menjawab kain, melainkan mengulang pintu lama yang ia harap masih bisa ditutup. Kami tidak sedang bicara daging, balas Pak Rahmat. Suaranya tetap rendah. Kami bicara kain yang tercampur di panci dan tas di tepi Kalimas. Ia menyisihkan foto, membiarkan benda-benda di meja menyusun garis lurus di antara mereka. Kami juga dengar kabar kau sering butuh uang cepat. Budi mengusap lutut, gerakannya ritmis dan gugup. Semua orang butuh uang, gumamnya, mencoba senyum yang tak sampai. Kipas angin meraung lebih keras sesaat, seperti menirukan napas yang mulai tinggi. Penyidik di kiri menyodorkan satu map lain. Di dalamnya, beberapa catatan kecil tentang hutang di warung, cicilan yang macet, dan nama-nama yang sering disebut warga sebagai penghubung pekerjaan pelabuhan. Kau kenal nama ini? Tanyanya, menyebut satu dua nama yang jarang muncul di siang hari, tapi dikenal oleh penjaga gerbang gudang. Budi menatap nama-nama itu, mulutnya mengering, ada satu nama yang membuat bahunya turun sehelai. Ia menggeleng terlalu cepat. Tidak, katanya. Ah, mungkin pernah dengar tapi kau tak perlu takut menyebut. Potong Pak Rahmat, suaranya makin pelan, seperti menahan kaca agar tidak retak. Tugas kami melindungi saksi. Yang kami minta hanya kejujuran. Keheningan turun. Disapu bunyi kipas. Budi mengangkat wajah lagi. Ada kilat kecil di mata yang tidak sepenuhnya bisa disembunyikan. Kilat yang datang dari ketukan-ketukan pintu rumah Ibu Ratna. Dari uap panci.
dari cara warga menatap serambi malam tadi. Bibirnya bergerak, lalu menutup. Gerakannya seperti orang yang ingin memuntahkan duri, namun takut melukai tenggorokan sendiri. Penyidik di kanan meletakkan kantong kain seragam sejajar dengan foto tas. Kotoran lumpur ini, ujarnya, mirip dengan yang kami temukan di tepi Kalimas. Waktu dan tempatnya selaras dengan hilangnya Maya. Budi menarik napas panjang, kemudian gagal mengeluarkannya sempurna. Saya tidak... Ia berhenti. Saya panik. Suaranya merekah seperti kulit yang pecah oleh panas. Dia tahu rahasia saya di pelabuhan. Pena-pena berhenti menulis. Pak Rahmat tidak mengubah posisi, tetapi matanya mengendap lebih dekat. Rahasia apa? Tanyanya, memberi ruang agar kata yang berikutnya punya tempat mendarat. Pekerjaan tambahan. Budi menekan kata-katanya, seolah setiap suku kata adalah paku yang harus ditancapkan, bukan bongkar muat biasa. Kadang ada paket yang diminta lewat jalur samping, ganti jalur, ganti tanda, atau buang sesuatu kalau ada razia. Ia menunduk, kedua tangannya menggenggam lebih erat. Saya butuh uang. Saya pikir sementara saja. Dengan siapa? Tanya penyidik kiri. Ada yang menyuruh? Orang-orang itu tidak suka disebut namanya. Budi menjawab refleks, lalu menyesal setelah kalimat jatuh. Kalau engkau salah langkah, tanganmu bisa patah, bukan oleh polisi, tapi oleh orang yang kau kira teman. Pak Rahmat membiarkan ketakutan itu dinyatakan. Aku tidak menanyakan nama untuk menjerumuskanmu, katanya. Aku menanyakan untuk menyelamatkan orang lain yang mungkin akan jadi korban permainan yang sama. Apa hubunganmu dengan kelompok preman Tanjung Perak? Nama itu, yang di kampung hanya disebut sambil menatap ke arah lain, kini diletakkan di atas meja, samping foto tas, sejajar dengan serpih kain. Budi mengangkat kepala. Seketika wajahnya terlihat lebih tua. Ada kelelahan yang mendadak menghapus sisa perlawanan. Mereka cuma datang begitu saja, katanya, berusaha menyusun versi yang aman. Awalnya menitipkan barang, lalu minta diantar. Setelah itu, ia berhenti menatap kipas yang berputar, seolah di sana ada bahasa yang lebih mudah. Setoran naik, hutang lewat orang-orang minum di warung. Saya terlambat bayar. Mereka menunggu di gerbang. Orang-orang yang dulu menawarkan tawa, sekarang menawarkan pilihannya. Kapan terakhir kau bertemu mereka? Tanya penyidik kanan. Sebelum kau ke rumah Ibu Ratna. Budi menelan. Sore, hujan baru reda. Mereka bilang ada barang yang harus disingkirkan. Kalau tidak, ia tidak melanjutkan. Saya ikut. Di gudang sepi dekat ring road. Lampunya cuma satu, berkedip. Mereka suruh saya cepat. Dapur ada. Kompor ada. Ia mengusap wajah seperti ingin menghapus sesuatu yang menempel di kulit. Saya melakukan yang disuruh. Lalu saya bawa pulang sebagian untuk menutupi bau, untuk membuat cerita masuk akal Jung. Siapa yang melihatmu di sana? Pak Rahmat bertanya lagi, masih datar. Masih membuka ruang agar jawaban bisa lewat. Tidak ada, Budi cepat. Lalu ia mengoreksi dirinya sendiri. Terlalu cepat. Maksud saya, tidak sengaja. Mungkin, katakan yang sebenarnya, ujar Pak Rahmat, lebih pelan daripada sebelumnya. Budi menutup mata. Ketika dibuka, air tipis menggenang di sudutnya, membuat cahaya neon pecah menjadi garis-garis kecil. Di tepi sungai, bisiknya, saya dengar suara. Saya kira kucing atau anak-anak yang menyeberang gang. Ternyata seorang gadis berhenti di bawah lampu. Ia memegang tas. Ia melihat ke arah saya, ke arah pintu gudang. Wajahnya seperti orang yang tak percaya dengan apa yang dilihat. Saya panik. Kata itu keluar, lalu mendesak kata-kata berikutnya.
Dia tahu rahasia saya di pelabuhan. Dia datang sendirian? Tanya penyidik. Saya tidak tahu, jawab Budi, terengah. Saya hanya tahu dia berdiri, lalu berbalik. Saya takut. Bukan karena polisi, karena orang-orang yang menyuruh saya. Kalau bocor, saya habis. Mereka tidak akan menunggu sampai polisi datang. Kipas angin berderit lagi, menandai jeda yang lebih panjang. Pak Rahmat memindah foto tas sejengkal ke depan, menautkan pandangannya ke mata Budi. Apa yang kemudian terjadi? Budi menekan bibir. Saya mengalihkan barang. Saya membuat suasana. Seolah dapur bekas memasak. Ada orang yang datang sebentar memastikan. Saya disuruh buang barang bukti lain ke arus. Ia berhenti. Napasnya patah. Ketika kembali, saya kira gadis itu sudah pergi. Tapi tasnya. Ia menunjuk foto itu tanpa menyentuh. Tasnya tertinggal di dekat tangga kecil. Saya sadar dia belum jauh. Suara pena kembali menari di kertas. Penyidik kiri mengangguk kepada rekannya seperti mengumpulkan potongan puzzle yang mulai saling mencari. Setelah itu, desaknya hati-hati. Saya menutupi. Budi menyeka pipi, baru sadar bahwa airnya telah turun. Saya membawa cerita pulang ke rumah Ibu Ratna. Berharap sore akan jadi malam, dan malam akan jadi pagi. Dan orang lupa karena lomba 17-an. Saya pikir ia menggeleng, sendiri terkejut oleh kebodohannya yang kini terasa telanjang. Saya pikir kabar bisa dikalahkan oleh suara drum anak sekolah. Pak Rahmat menyandarkan punggung, mengempiskan dadanya pelan, lalu maju lagi. Kau memahami yang kau katakan barusan bisa membawa kita ke pintu-pintu lain, ujarnya. Pintu gudang, pintu orang yang menyuruh, pintu setoran, pintu ancaman. Saya hanya Budi kehilangan kata. Saya takut pada semuanya. Takut itu wajar, jawab Pak Rahmat. Tapi kau sekarang punya kesempatan untuk memilih takut kepada siapa. Kalau kau pilih takut pada orang yang salah, orang lain akan jadi korban. Rahmat berhenti sejenak, menimbang kalimat berikutnya agar tidak melukai. Berikan nama, waktu, tempat, cara. Kami akan urus. Budi menunduk dalam-dalam. Kedua bahunya turun seperti sudah lama mengangkat karung di pelabuhan. Keringat dingin yang tadi hilang kembali muncul. Saya tidak bisa sebut semuanya di sini, katanya sangat pelan, seolah dinding ruangan juga bisa mengulang. Tapi ada yang mereka sebut, bos tutup. Ia tidak pernah terlihat di siang hari. Anak buahnya yang menghubungi, lewat warung, lewat sopir malam. Penyidik kanan menatap Pak Rahmat. Ada sesuatu dalam pengakuan itu yang bergerak dari kabur ke samar. Dari samar ke bentuk yang bisa digambar. Kipas angin terus berputar, seolah menghitung waktu untuk mereka. Kau bersedia mengantar kami ke gudang itu? Tanya Pak Rahmat. Malam ini atau besok dini hari? Budi ragu, wajahnya menegang, lalu merosot. Kalau ada yang melihat saya dengan kalian, kami tahu caranya, potong Pak Rahmat, menenangkan. Kau tidak akan dibiarkan sendirian. Ia mendorong segelas air ke arah Budi. Minum dulu. Budi meraih gelas dengan dua tangan, menyesap kecil seperti anak yang baru sembuh demam. Ketika ia meletakkan kembali gelas, tangannya berhenti di tepi meja. Jari-jarinya membuka menutup, bimbang apakah harus menepuk atau menumbuk. Saya tidak kuat menyimpan semuanya, katanya, seakan meminta maaf kepada seseorang yang tak hadir. Saya kira saya bisa mengatur, tapi orang-orang itu tidak mau diatur. Ruangan menampung kalimat itu lama.
Pena kembali menulis. Nama-nama ditandai. Jam disusun. Peta kecil pelabuhan tergambar di samping garis pertanyaan. Di luar, rintik hujan kian tipis, membiarkan malam memperdengarkan suara lain. Deru jauh truk yang melintas di jalan utama. Bunyi pelan bendera yang tersentuh angin. Dengung lampu jalan yang tua. Pak Rahmat mengecek catatan, kemudian mengangkat pandangan. Kami butuh dukungan satu hal lagi, ujarnya, menimbang. Kalau nanti ada yang mencoba menghubungimu dari pihak mereka, telepon, pesan, atau utusan, beritahu kami segera. Jangan ada pertemuan tanpa kami. Budi mengangguk. Ia terlihat lebih kecil dari beberapa jam yang lalu, bukan karena kursi, tapi karena beban yang mulai bergerak dari punggungnya ke meja yang kini dipenuhi catatan. Baik, gumamnya. Penyidik kanan berdiri sebentar, melongok ke koridor, lalu kembali. Kita siapkan tim kecil untuk cek lokasi. Katanya, memandang Rahmat. Sebelum fajar lebih aman. Pak Rahmat mengangguk perlahan. Ia menata map di hadapannya, menyusun kembali foto tas dan kantong kain ke posisi semula. Sebuah ritual kecil untuk memastikan fokus tidak berantakan. Ia memandang rekan-rekannya yang memandang balik dengan kesepakatan sunyi. Setelah malam sepanjang ini, satu pintu memang telah terbuka, namun lorong di baliknya tampak lebih panjang daripada yang mereka duga. Penyidik saling bertukar pandang tegang. Kalau benar ada mafia di pelabuhan, kasus ini belum selesai. Pagi di Surabaya datang dengan langit biru pucat. Angin kering kemarau mengibaskan daun-daun ketapang di pinggir jalan. Di alun-alun, kain merah putih dipasang rapi di tali. Anak-anak pramuka berbaris dengan seragam yang licin di setrika. Drum kecil berdentum latihan. Pengeras suara memutar lagu-lagu perjuangan. Namun ketika angin itu meluncur ke ganggang sempit kampung Kalimas, warnanya runtuh jadi kelabu. Rumah-rumah membuka pintu setengah, suara orang merendah, dan halaman-laman menaruh pot bunga yang mekar bukan untuk pesta, melainkan untuk mengantar pulang seseorang yang tak akan kembali. Rumah keluarga Maya ramai sejak subuh. Para ibu menyiapkan baki berisi air zam-zam dan bunga setaman. Laki-laki menata tikar di ruang tamu, menyambung kursi-kursi plastik agar kerabat bisa duduk. Di sudut, seorang ustaz muda menggulung sorban dan mengatur suara agar tak pecah saat memimpin bacaan Yasin. Wajah Ibu Maya sembab. Matanya seperti habis ditempa malam-malam panjang tanpa tidur. Ia duduk di dekat keranda sederhana yang dilapisi kain putih. Telapak tangannya tak henti mengusap ujung kain itu, seolah setiap sentuh bisa menunda pisah yang sudah diputuskan langit. Warga datang berduyun. Ada yang membawa karangan bunga, ada yang menyiapkan termos teh dan kopi, ada yang menggotong payung-payung besar untuk mengantisipasi matahari yang akan memuncak. Salam-salam lirih berulang di ambang pintu, mengetuk pelan, minta izin masuk, minta izin meneteskan air mata. Di antara langkah-langkah itu, bisik-bisik menetas seperti benih yang dipaksa angin berpindah tempat. Kasihan, masih SMA, siapa yang tega, dan ada juga yang lebih tajam, mengiris tanpa sadar. Itu mertua pembunuh. Kalimat itu tak pernah diucapkan keras, tetapi sampai juga ke telinga orang yang paling berharap tak mendengarnya. Ibu Ratna duduk di kursi paling pinggir, dekat jendela yang menghadap gang. Ia memakai kerudung tua yang biasa ia pakai ke musala, mengaturnya supaya menutupi pipi dan sisi kepala, sebuah usaha kecil untuk membuat dirinya kecil. Ia datang lebih pagi agar tak banyak mata yang menoleh ketika ia melangkah ke dalam. Tangannya memegang tas kain, ujungnya berkerut karena jemari yang menahan gemetar. Setiap kali ada tetangga lewat, ia mengangkat pandang sebentar, tersenyum pada salam, lalu kembali menunduk. Takut wajahnya menjadi cermin tempat orang lain membaca kabar buruk. Pak Joko berdiri tak jauh.
menjadi bahu yang tak bersuara. Ia membantu menaruh baki, mengatur kursi, menyingkirkan sandal-sandal yang menghalangi jalan. Sesekali matanya memandang Ibu Ratna, memberi isyarat tak terlihat bahwa ia ada di sana, bila kursi itu tiba-tiba oleng. "Minum dulu, Bu," katanya pelan ketika melewati. Ibu Ratna menerima segelas air dengan kedua tangan, mengucap terima kasih tanpa suara. Ketika keranda diturunkan dari mobil jenazah, halaman depan mendadak rapat oleh tubuh-tubuh yang ingin ikut mengangkat. Bendera merah putih di ujung jalan berkibar, kainnya menangkap sinar pagi. Di balik bendera itu, keranda berjalan pelan di atas bahu warga. Ibu Maya berdiri terhuyung, ditopang dua tetangga perempuan. "Anakku," suaranya pecah, bukan teriakan, hanya rintih yang tak menemukan kata, meluber jadi tangis. Orang-orang merendahkan kepala. Ada yang membaca salawat, ada yang berbisik memuji, ada juga yang diam karena hanya diam yang sanggup. Di ruang tamu, bacaan Yasin mengalun. Ayat-ayatnya seperti menjahit pecahan hati menjadi satu kain yang bisa menutupi luka untuk sementara. Suara laki-laki dan perempuan bertaut, pelan lalu panjang. Ibu Ratna mengikuti dari kursi pinggir, bibirnya bergerak-gerak, namun suara tertahan di kerongkongan. Setiap huruf yang ia ucap ingin mendoakan Maya, tetapi juga memohon ampun agar rumah kecilnya tidak menjadi nama yang dipakai orang untuk melukai. Selesai Yasin, doa panjang dipimpin Ustaz. Alamat rumah disebut, nama almarhumah disebut, tanda-tanda hidup yang sudah ditutup juga disebut, agar yang ditinggalkan punya pegangan. Di saat itulah, bisik-bisik tadi beringsut lagi, mencari celah masuk. "Itu mertua pembunuh," kata seseorang di ambang pintu, mengira suaranya kecil. Ujung kalimat itu menyentuh telinga Ibu Ratna seperti duri yang tak terlihat. Ia menggenggam tas kain lebih erat, menunduk hingga kerudung menutup hampir seluruh wajah. "Nama saya hancur selamanya," bisiknya pada dirinya sendiri, namun bibirnya bergerak cukup lama hingga Pak Joko menangkap getar kata itu. Pak Joko mendekat dan berjongkok di sisi kursi. "Jangan bicara begitu, Bu," ucapnya, pelan, tidak menggurui. "Nama bisa pudar, tapi orang-orang yang benar akan mengingat siapa yang berdiri ketika semua orang memilih bersembunyi." Mata Ibu Ratna mengabur lagi. Airnya merayap, melewati keriput, jatuh ke punggung tangan. Ia mengangguk kecil, membiarkan kalimat itu menjadi sebutir batu di saku. Tak meringankan beban, tapi bisa digenggam saat langkah terantuk. Arak-arakan ke pemakaman kampung bergerak menjelang siang. Matahari mulai memaku bayang-bayang di tanah. Pero-pero karnaval di kejauhan menguji mikrofon dengan lagu kemerdekaan, suara tawa sesekali meledak dari gang lain. Dua dunia berjalan di atas jalan yang sama, tidak saling menunggu. Di depan, bendera kecil di bawah seorang bocah kelas 5, kainnya berkibar cepat. Di belakangnya, keranda berjalan dengan langkah yang disatukan oleh napas. Warga kiri kanan menutup toko, menundukkan kepala ketika rombongan lewat. Pemakaman kampung berada di tepi Kalimas. Pohon-pohonnya memberi bayang yang dingin. Liang lahat sudah siap, tanahnya lembab namun tidak becek. Ketika keranda diletakkan, suara orang-orang menahan napas serempak. Ibu Maya dilepaskan oleh para tetangga perempuan untuk melangkah lebih dekat. Namun lututnya lemas, dan ia bersimpuh merunduk ke tanah, menempelkan dahi seolah ingin menukar sedikit panasnya dengan dingin bumi. "Anakku," ucapnya pelan, "maafkan bila ibu telat menyadari tanda-tanda yang Tuhan kirim." Di saat tali-tali kain diangkat, di alun-alun Surabaya bendera merah putih mulai dinaikkan. Lagu kebangsaan berkumandang, kibaran kain mengikuti komando yang mantap. Di tepi Kalimas, tanah perlahan menutup keranda. Setiap sekop yang menumpahkan tanah menyerupai ketukan yang rapi, seolah seseorang sedang menutup buku pelan,
agar tidak mengganggu yang membaca. Dua gambar yang berlawanan itu, kain merah putih yang meninggi di pusat kota dan tanah pemakaman yang merata di kampung, bertemu di udara siang. Satu merayakan hidup, satu merayakan selesai. Doa talqin dibacakan. Warga menadahkan tangan. Wajah-wajah yang tadi tegang melunak, namun tidak ada yang benar-benar lega. Ibu Ratna berdiri di ujung kerumunan, menempel pada batang pohon. Angin dari sungai membawa kembali bau lumpur yang pelan. Bau yang dulu biasa, kini bercampur dengan ingatan yang ingin dihapus. Beberapa ibu menepuk punggungnya lembut saat lewat. Ada yang menawarkan ojek untuk pulang. Ia menggeleng, memilih berjalan kaki agar langkahnya punya waktu bicara dengan dirinya sendiri. Sepanjang jalan kembali ke kampung, suara karnaval menguat. Tarian daerah di panggung kecil, lomba balap karung, peluit wasit anak-anak. Namun di rumah-rumah Kalimas, pintu dibiarkan setengah terbuka, panci-panci dibiarkan di atas kompor dengan api kecil, seolah semua orang menahan sesuatu agar tak mendidih. Di pos ronda, beberapa bapak memutar radio lebih kecil dari biasanya. Berita siang mengabarkan arus lalu lintas, jadwal upacara, dan selipan yang tak lagi menjadi selipan bagi kampung ini. Penyelidikan seorang siswi yang hilang masih berlangsung. Pak Joko mengantar Ibu Ratna sampai depan pagar rumahnya. "Kalau butuh apa-apa, panggil saya," katanya. "Saya di bengkel sampai sore." "Terima kasih." Suara Ibu Ratna serak namun jernih. Ia memegang pagar sebentar, memastikan lututnya tak goyah. Di dalam rumah, piring-piring rapi, gelas-gelas menghadap ke bawah di rak bambu. Semua seperti menunggu hari biasa kembali. Padahal hari biasa tak lagi tahu jalan pulang. Di sisi lain kampung, Pak Hadi berkumpul dengan beberapa orang di pos RT, menyusun rencana agar malam nanti kampung tetap tenang meski kabar akan lebih ramai. Mereka menulis daftar giliran jaga, menandai nomor telepon yang bisa dihubungi bila ada hal yang mencurigakan. Seorang pemuda berinisiatif menyediakan termos kopi dan roti untuk ronda. Kebaikan kecil yang terasa lebih besar di hari begini. Menjelang sore, langit berubah dari biru terang ke jingga muda. Suara toa dari alun-alun memanggil warga untuk upacara penurunan bendera. Sementara di Kalimas, air memantulkan cahaya keemasan yang patah-patah. Di halaman rumah keluarga Maya, kursi-kursi mulai ditumpuk, baki-baki dicuci, bunga-bunga setaman tersisa diletakkan di mangkuk kaca, agar harum terakhirnya tidak buru-buru pergi. Ibu Maya duduk diam, memegang foto anaknya, dikelilingi tetangga yang tak tahu harus bicara apa agar tidak menambah berat. Di kantor polisi, Pak Rahmat kembali dari lokasi pemakaman, menaruh map di meja, menghela napas panjang yang ditahan seharian. Telepon di sudut ruangan berdering 2 kali, lalu berhenti, kemudian berdering lagi. Ia mengangkat, mendengarkan tanpa banyak berkata-kata, menulis beberapa kata kunci di kertas kecil. Orang di seberang suara terdengar pendek, seolah sedang berdiri di pinggir jalan yang bising. Selesai menutup telepon, Pak Rahmat merapikan kertasnya, menatap rekan yang sejak siang menunggu kabar. Wajahnya tidak berubah banyak, namun kalimat yang ia bawa menggeser udara di ruangan. Pak Rahmat menerima kabar dari kantor. Kelompok pelabuhan belum tertangkap. Bahaya masih ada. Suara azan Isya memantul dari pengeras suara musala kampung Kalimas. Meluncur di atas atap seng, meresap ke lorong-lorong sempit yang selama berminggu-minggu hanya tahu tangis dan bisik curiga. Malam itu berbeda. Lampu neon musala menyala terang, tikar digelar penuh, warga berkumpul bukan lagi untuk mengantar jenazah, melainkan untuk berdoa bersama, mencari pegangan setelah gelap panjang yang menyesakkan dada. Di depan, ustadz muda yang suaranya sempat memimpin talqin kini membuka dengan ayat-ayat penuh keteduhan, lalu berkata, "Jangan biarkan hati kita gelap
karena nafsu. Kata-kata itu membuat beberapa kepala menunduk, ada yang mengusap wajah, ada yang menahan isak kecil, karena semua sadar luka Maya masih segar. Tapi doa malam ini adalah tanda kampung mencoba berjalan lagi. Di serambi musala, anak-anak duduk berdesakan, sebagian menggenggam bunga kertas warna-warni yang mereka buat di rumah. Seorang bocah perempuan berani maju, menyodorkan bunga kecil kepada Ibu Ratna yang duduk di pinggir dengan tubuh tampak kurus. "Semoga ibu sehat lagi," katanya polos. Ibu Ratna menatap, matanya berkaca. Lalu senyum tipis muncul. Senyum pertama sejak hari itu. Senyum rapuh, tapi cukup untuk membuat beberapa tetangga menoleh dan merasa lega bahwa beban yang dipikul perempuan itu mulai retak, memberi ruang bagi cahaya. Pak Joko berdiri di samping, tegak tanpa banyak bicara, namun tatapannya menguatkan. Ia menyapa warga yang lewat, mengangguk sopan, menyingkirkan sandal agar jalan tidak sesak. Hadirnya ia bagai tiang yang menahan dinding agar tidak runtuh. Pak Rahmat duduk agak belakang, tidak ikut berbicara, hanya memperhatikan suasana. Sejak hari pemakaman, ia jarang muncul di depan umum. Sibuk dengan berkas, rapat, dan laporan. Namun malam ini ia datang, duduk bersila, wajahnya lelah, tapi matanya menyimpan api yang belum padam. Ia tahu penyelidikan mafia Tanjung Perak masih panjang, benang kusut yang berlapis perlindungan, uang, dan kekerasan. Saat warga menadahkan tangan pada doa, Pak Rahmat menunduk juga. Tapi pikirannya menatap jauh ke arah pelabuhan, tempat lampu-lampu besar memantul di air hitam, tempat ia tahu masih ada orang yang bebas berkeliaran, menyembunyikan rahasia di balik karung-karung barang. Doa bersama berlangsung khidmat. Ustadz mengingatkan, satu kesalahan bisa merusak keluarga, bahkan satu kampung. Tapi kebenaran akan selalu muncul. Kalimat itu bergema di bawah atap musala, menempel di dinding, lalu keluar melalui pintu yang terbuka, berbaur dengan angin malam. Warga saling menatap, ada yang menepuk bahu tetangga, ada yang menyalami Ibu Ratna, dengan tatapan yang kini lebih lembut. Luka tak hilang, tapi mereka mulai paham. Bukan dengan saling menyalahkan kampung bisa berdiri, melainkan dengan saling menjaga. Di luar musala, suasana lebih tenang daripada berminggu lalu. Warung kopi mulai buka kembali. Anak-anak berlari di jalan sambil tertawa, dan ibu-ibu menjemur piring habis acara makan bersama. Ibu Ratna pulang ditemani Pak Joko. Tangannya masih gemetar, tapi ia berjalan lebih ringan, membawa bunga kecil pemberian bocah kampung sebagai tanda ada yang masih percaya padanya. Di ujung jalan, Pak Rahmat berhenti sejenak, menatap Kalimas yang berkilau diterpa cahaya bulan. Ia tahu malam ini hanya permulaan. Dan benar, di tepian Kalimas yang jauh lebih sepi, sebuah perahu barang perlahan merapat tanpa suara. Awaknya sigap mengikat tali ke pancang kayu. Lampu tidak dinyalakan. Hanya bayangan yang bergerak cepat menurunkan peti-peti kayu. Mafia pelabuhan masih bernafas, masih menyusun langkah di kegelapan. Doa di musala membawa cahaya, tapi gelap di tepi sungai belum sirna. Jalan keadilan masih panjang, dan hanya keberanian serta kemanusiaan yang sanggup menyalakan obor di tengah malam. Di ujung kisah, Kampung Kalimas perlahan kembali bernapas. Doa dari musala mengapung di udara malam, peluit ronda menyahut jauh. Anak-anak berlari lebih pelan dan senyum tipis. Ibu Ratna menandai bahwa luka bisa retak oleh welas asih. Namun di tepi sungai, air yang tenang masih menyimpan bayang perahu yang datang dan pergi. Di antara terang dan gelap itu, orang-orang kecil membuktikan bahwa keadilan tidak hanya lahir dari palu sidang, melainkan juga dari keberanian berdiri, saling menanggung, dan kesediaan menebus salah. Sebab hukum butuh saksi, dan saksi butuh nurani. Seperti pelita minyak di jendela rumah-rumah tua,
Satu kebaikan sederhana, mengulurkan tangan, menjaga tetangga, berkata jujur, mampu menuntun langkah melewati malam yang paling rapat, hingga hari baru menemukan kampung. Maka, marilah masing-masing menakar hati, di mana kita akan berdiri ketika nafsu, tamak, dan kuasa mengetuk pintu, ketika desas-desus lebih cepat dari kasih sayang. Jika kisah ini menyentuh, kirimkan hangatnya pelan-pelan kepada mereka yang letih, seperti teh manis yang dihidangkan tanpa diminta, agar esok cahaya kecil itu berlipat dan jalan pulang tak lagi asing.